Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang keenam. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan Yesus naik ke perahu Simon. Simon pekerjaannya adalah nelayan, menangkap ikan, pekerjaannya nelayan ya. Nah, setelah Yesus berkata kepada Simon dalam ayat yang keempat ya, setelah selesai berbicara, setelah Yesus mengajar firman kepada banyak orang, Yesus berkata ya kepada Simon dalam ayat yang keempat, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apakah Yesus tidak mengetahui pekerjaan dari Simon? Tentunya Yesus tahu pekerjaan Simon adalah nelayan. Dan Yesus juga tahu bahwa sepanjang malam Simon dan rekan-rekan atau teman-teman nelayan telah menebarkan jala tetapi tidak mendapatkan ikan. Nah, dalam ayat yang kelima, Simon menjawab kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Karena engkau menyuruhnya, Simon berkata kepada Yesus, "Guru, karena engkau menyuruhnya." Nah, saudara-saudara, di sini kita boleh memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Simon. Simon mau taat saja kepada perintah Yesus. Dengan ketaatan Simon maka kita lihat ketika Simon tebarkan jala, dan dalam ayat yang ke-6, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak." Kuncinya untuk satu keberhasilan untuk mendapatkan berkat adalah taat, ketaatan. Kita semua tentunya bagi bapak-bapak yang sedang bekerja, mungkin ibu-ibu pun ada yang bekerja mari kita belajar untuk taat kepada pemimpin kita di kantor, di mana saja Saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat yang kelima, Simon sudah memberikan penjelasan, "Sepanjang malam kami bekerja keras." Sepanjang malam mereka bekerja keras berarti sudah lelah, capek Mungkin juga ada perasaan kecewa karena sepanjang malam mereka telah tebarkan jala namun tidak mendapatkan ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini
tentunya Simon dan teman-temannya itu sudah lelah, capek, ya mungkin juga kecewa tadi saya katakan. Tapi mereka mau belajar taat. Taat kepada perintah Yesus. Dengan kondisi yang capek, lelah, dengan kondisi mungkin kecewa ya. Karena ketika menebarkan jalan tidak mendapatkan ikan, ada kekecewaan. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sukar untuk orang taat ya, ketika hatinya lagi kecewa atau mungkin tubuhnya lelah, sukar untuk taat. Taat mungkin kepada perintah, taat kepada perintah atasan dalam keadaan kondisi capek. Tapi mari kita belajar ya untuk tetap taat. Seperti Simon taat. Dan ketika Simon taat, dalam ayat yang ke-6, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ada contoh saudara-saudara bagaimana Nuh, ya kalau baca di dalam Ibrani 11 ayat 7, Nuh pun taat, ya taat ketika Allah pada zaman itu ya melihat kejahatan manusia semakin besar, maka Allah memerintahkan Nuh untuk ya membangun bahtera, membuat bahtera. Dan Nuh taat melaksanakan perintah Allah sehingga seisi keluarganya selamat. Karena Allah ingin membinasakan bumi pada saat itu. Karena Allah melihat kejahatan manusia semakin bertambah. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang Allah lihat mereka adalah orang benar. Saudara-saudara yang kekasih, ketaatan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, banyak hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketaatan sangat penting bagi kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20, kalau kita membaca juga di situ diingatkan kepada anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-20 sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu indah dalam Tuhan. Anak-anak kalau mau berhasil ya taat kepada orang tua. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, Kolose pasal 3 ayat yang ke-22 juga dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan ya mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Mari kita belajar untuk taat. Maka segala sesuatu ketika kita mau belajar taat, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan lindungi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Di hari yang baru ini, ya kita mau minta tuntunan pimpinan kuasa Tuhan, sehingga kita mampu untuk taat di dalam segala hal. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Menyadari akan setiap keberadaan kami boleh ada sebagaimana ada, semua oleh karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kami melakukan aktivitas kami,
baik anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan juga dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Kami mau belajar taat melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar taat kepada pemimpin kami, walaupun mungkin dalam situasi kondisi yang tidak enak, yang tidak memungkinkan kami untuk taat. Tapi oleh karena kebenaran firman-Mu, oleh karena kekuatan Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami belajar taat. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ketika kami mau taat, ada hal yang Engkau buat di dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami. Engkau yang akan memberkati kami semua ya Tuhan. Nama Allah yang dipermuliakan di tempat pekerjaan, ya Tuhan, di tempat usaha, bahkan juga dalam pendidikan anak-anak-Mu, Engkau yang membuat berhasil. Dan Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.